perkataan bijak, Pak. Ada orang yang mengatakan apa? Kenapa Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Supaya kita lebih banyak mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwani fi din, asyhadakumullah. Ada beberapa perkataan orang ya kepada saya, atau mungkin kita juga pernah mendengar orang-orang itu mengatakan seperti ini, Pak. Udahlah Ustaz ya, nggak usah bahas-bahas lagi masalah Asy'ariyah, Athariyah gitu ya. Kan kita ini kan memang umat Islam ini sudah mayoritas Asy'ariyah. Apalagi kita ini kan Islam ini kan pengennya umat ini bersatu, ya kan. Kalau dibahas terus nanti malah semakin membuat jurang perbedaannya semakin dalam, semakin lebar. Nah, ikhwan sekalian, yang perlu kita pahami dengan baik ya, mungkin pertama adalah ini kan masalah tentang akidah, masalah tentang keyakinan. Saya sudah singgung di video-video saya terdahulu ya, silakan rujuk kembali tentang masalah Asy'ariyah, Athariyah ini. Kalau Bapak sudah mengikuti kajian saya dengan tertib, dengan baik, ya harus akan bisa memahami ya. Inilah keyakinan yang dulu dipahami Nabi dan para sahabat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Athariyah, meyakini sifat-sifat Allah apa adanya ya. Dengan tidak mencari takwil makna lain, tidak taktil menghilangkan maknanya, tidak tamtsil menyerupakan dengan makhluknya, ya kan? Tidak ditahrif menyimpangkan, dan tidak ditakyif, tidak ditanya bagaimana, ya kan? Masalah nanti ada orang yang berbeda dengan ini, yaitu kaum Asy'ariyah yang tidak mau menetapkan sifat Allah tadi apa adanya, yaitu monggo gitu loh. Keyakinan mereka seperti itu saya juga tidak bisa melarangnya, ya kan? Mari masing-masing kita ini menghormati keyakinan kita masing-masing. Dan nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita yakini ini. Ya. Dan nggak bisa orang memaksakan keyakinan orang gitu loh. Wong beda agama aja nggak boleh memaksa kan? Seperti itu kan Pak ya? Nah, la ikraha fid din, gak ada paksaan dalam agama. Ini kita sama-sama muslim gitu loh. Sama-sama muslim harus sama-sama menghargai gitu. Kami kaum Athariyah ya, yang sering orang bilang Wahabi itu selalu kok menghargai kaum muslimin saudara kami di kalangan Asy'ariyah. Gak ada masalah bagi kami. Seperti saya singgung di video saya terdahulu, perkataan Imam As-Safarini rahimahullah. Kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya muaranya kepada 3 kelompok. Athariyah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Asy'ariyah dengan Abu Hasan Asy'ari, dan Maturidiyah, Abu Mansur al-Maturidi. Sudah selesai. Cuman yang sering terjadi, kaum Asy'ariyah ini tidak menganggap kaum Athariyah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu loh Pak. Ya, jadi seakan-akan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya kaum Asy'ariyah. Ini kan gak tepat gitu loh. Gak elok rasanya. Ya. Saya sudah singgungkan Pak video-video terdahulu. Banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini tidak mengakui selain mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti ceramahnya Buya Yahya, kalau mau nikahin anaknya, tanya dulu orang Islam bukan, Islam nanti dulu belum selesai. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan, Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti dulu belum selesai. Asy'ariyah bukan. Nah, kalau bukan Asy'ariyah gak usah. Jadi seakan-akan anggap apa? Kalau bukan Asy'ari ini ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Padahal kan nggak begitu harusnya. Memahami ini harus dengan bijak ya. Dan kita membahas Athariyah, Asy'ariyah ini bukan untuk memecah belah, tapi untuk supaya orang-orang itu saling memahami ya dengan baik tentang perbedaan ini. Dan kita harus
Paham kan Pak ya? Nabi SAW itu kan bersabda di dalam hadis Imam Tirmidzi, Abu Daud ya kan, beliau katakan fa innahu may ya'ish minkum wa sayara ikhtilafan katsira. Nanti orang-orang setelah kalian itu akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Nah, ketika lihat perselisihan yang banyak itu, kata Nabi, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Nah, akidah kami ini adalah akidahnya Nabi SAW dan para sahabatnya di tengah banyaknya perselisihan kaum muslimin ini, gitu kan? Ya, makanya sering dikatakan kan bahwa dari semua firqah-firqah di dalam tubuh Islam ini, yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Athariyah, Pak, adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Itu memang paling dekat. Ya. Yang lain tuh udah jauh semua. Kaum Khawarij, ya, kaum Jabariyah, kaum Murji'ah, ya, Syiah apalagi itu jauh semua. Jadi ini harus, sekali lagi saya katakan, harus dipahami dengan baik gitu ya. Ya, kenapa terjadi perselisihan ini? Ya, seperti saya singgung terdahulu. Ya, saya singgung terdahulu bahwa banyak orang yang tidak puas ya dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan penjelasan Nabi dan para sahabat. Makanya Nabi SAW itu kan setiap khutbah itu Pak, beliau membuka dengan muqaddimah yang sering disebut dengan khutbah hajah, ya, khutbah pembukaan. Beliau katakan fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terjadi perselisihan ini? Ya, orang-orang yang mentakwil sifat Allah, nggak mengakui sifat-sifat Allah, karena mereka tidak mau mengambil petunjuknya Rasulullah SAW. Mereka mencari takwil makna-makna lain. Mereka terpengaruh dengan pemikiran kaum filsafat, terpengaruh dengan orang-orang ahlul kalam, dan ini juga diakui sebenarnya oleh ulama-ulama dari kalangan mereka, seperti Imam Fakhrur Razi, Imam Al-Ghazali, bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya, sebagai pencetus Asy'ariyah itu, kan sudah saya singgung di pembahasan terdahulu, bahwa beliau akhirnya kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Athariyah dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Setelah sebelumnya beliau bermimpi ketemu Nabi SAW sebanyak 3 kali. Lalu beliau belajar lagi, baca buku lagi tentang akidahnya ini. Ya. Nah, masing-masing kita ini harusnya, ya menurut saya nih Pak ya, jangan terlalu, apa ya istilahnya, jangan terlalu yakin dulu lah gitu, dengan apa yang sudah kita yakini atau kita dengar dari orang-orang tentang masalah pemahaman Asy'ariyah ini. Lebih baik kita kaji dulu, kita perdalam dulu, ya kan? Karena apa? Karena kalau kita cuma ikut-ikutan saja, ya, taklid saja, ya, padahal kita masih mampu untuk mengkajinya, mampu untuk membacanya, ya, apa bedanya kita dengan orang-orang awam itu yang nggak ngerti apa-apa tentang agama ini, ya. Jadi intinya adalah, ya, saya ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Hud ayat 88, ya, ini mengutip pernyataan dari Nabi Allah, ya, Nabi Hud, ya, yang diutus kepada kaum Ad. Beliau katakan kepada kaumnya, in uridu illal islah mastata'tu. Aku ini, ya, mendakwah kalian tidak lain dan tidak bukan hanya ingin perbaikan untuk kalian. Mastata'tu, semampu aku, ya kan, semampu aku akan melakukan perbaikan. Saya menjelaskan akidah Asy'ariyah ini, ya, yang mungkin hari ini jarang dengar orang, adalah untuk perbaikan kepada umat dan kaum muslimin. Dan saya tidak ingin ada perpecahan di kalangan kaum muslimin. Saya menjelaskan, meluruskan kesalahan akidah kaum muslimin, ya, khususnya akidah Asy'ariyah ini, dengan bahasa yang paling santun, dengan bahasa yang halus. Saya nggak mau terjebak seperti teman-teman Salafi yang ketika mengkritik Asy'ariyah, ya, atau orang-orang yang semisalnya, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak elok, ya, saya nggak akan ikutin seperti itu, Pak. Itu mereka. Saya bukan orang yang seperti itu. Ya, kita semangatnya adalah semangat persaudaraan kaum muslimin.
Saya dengan kawan-kawan saya dari berbagai macam jamaah kelompok, kami berkawan dengan baik, kami bermuamalah dengan baik, ya, tidak ada masalah dari kami ketika kami berbeda, selama itu masih dalam lingkaran kaum muslimin, ya, ahlul kiblah. Ya, mungkin saya pernah cerita terdahulu di video saya, ya, saya itu biasa, ya, bergaul dengan teman-teman jamaah tabligh, ya, dengan teman-teman ikhwan, dengan teman-teman HTI, dengan teman-teman salafi juga, ya, yang mereka tuh selama ini juga sebenarnya suka memojokkan saya gitu kan, ngecap saya sebagai orang yang khawarij dan macam-macam. Padahal mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka katakan itu. Nah, jadi mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian, ya. Kita dalam beragama ini marilah kita beragama dengan cerdas, dengan bijak. Kita kaji dulu lebih dalam. Kita tanya kepada orang-orang yang berilmu, ya kan? Kita ambil sumber jangan hanya dari satu sumber, ya. Ada perkataan bijak, Pak. Ada orang yang mengatakan apa? Kenapa Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Supaya kita lebih banyak mendengar. 2 telinga ini kan supaya kita mendengar dari arah satu sisi yang ini dan satu sisi yang itu. Nah, selama ini mungkin bapak-bapak biasanya mendengar kajian ini hanya dari kaum Asy'ariyah, ya, kaum Asy'ariyah. Bapak yang fanatik dengan Ustaz Abdul Somad, bapak yang fanatik dengan Ustaz Aldi Hidayat, nggak apa-apa, silakan saja. Tapi coba cari pembanding lain. Ya, mereka itu orang-orang alim saya tahu, orang soleh saya tahu, tapi mereka bukan nabi. Mereka bisa salah dan bisa benar. Saya juga bukan nabi, saya bisa salah dan juga bisa benar. Tapi yang saya sampaikan ini semuanya lah berbasiskan dalil, ya kan? Saya runtut pembahasan saya dengan baik dari masalah kecerdasan, filsafat, ya kan? Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hasan Asy'ari dan seterusnya. Semua saya tegakkan dengan dalil-dalil, ya, nakli dari Quran dan Sunnah dan dalil akli sesuai juga dengan akal sehat kita. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.